Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Izi, sahabat Tanya Alfa, ya. Alhamdulillah kita kembali hadir dan kita tentunya di Tanya Alfa sesi keempat yang luar biasa, edisi spesial karena hari ini tanggal 1 Desember. Dan tentunya ada yang sudah mungkin merasakan selesai closing di bulan ke-10, selesai closing bulan 11, tapi ada juga yang dakdikduk dekdor karena memang mungkin masih harus effortnya luar biasa untuk mencapai target di Desember ini. Tapi jangan khawatir, inilah kenapa kita kumpul malam ini, sahabat semuanya, ya, di sesi keempat Tanya Alfa ini. Karena memang temanya sangat menarik sekali tentang bagaimana closing penjualan, gitu ya. Dan saya izin menyampaikan, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Coach Alfa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu, Coach ya. Alhamdulillah, insya Allah. Dan tentu seluruh peserta yang hadir hari ini, terusnya tetap semangat. Kita selama 1 jam ini kita banyak dapat daging semuanya, insya Allah nih materinya dari Coach Alfa. Seperti biasa, sahabat semuanya, ini ada info, kembali saya ulang, biar kita makin kenal, makin ingat terus, karena memang narasumber kita nih, Coach Alfa, ya, luar biasa. Saya izin menyampaikan sebagai pembicara, trainer, coach dalam bidang sales dan leadership. Beliau sudah 10 tahun join di tim Coach James Gui. Dengan pengalaman di dunia sales perbankan lebih dari 21 tahun, ini tentunya bisa memberikan banyak insight, banyak inspirasi kepada kita semuanya, karena memang kalau dari usia jauh lah, ini 21 tahun ini, lama banget ini. Ya, dan kepada sahabat semuanya, posisi beliau di perbankan ya ini ya, National Direct Sales Division Head di salah satu bank swasta nasional. Dengan pencapaian akhir beliau adalah di angka 135% atau senilai dengan 1,350 triliun. Dengan tim yang luar biasa. Ini berapa kalinya tim sepak bola, banyak banget. Ini 450 orang direct sales nasional. Ya, berarti ini kalau nggak punya leadership yang kuat, leadership yang berkarakter, leader yang berkarakter, ini kayaknya lewat aja ini, nggak mungkin gitu ya, mengelola SDM atau tim sebanyak ini. Nah, beliau sudah menuangkan ilmunya, ya, pengalamannya dalam buku yang best seller dan sudah ada di toko Gramedia, dan ini best sellernya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Mungkin kita bisa applause dulu. Mungkin secara virtual ya rekan semuanya. Baik, ini bisa kita langsung, tapi izin saya menyampaikan, silakan bisa open video kameranya biar lebih interaktif juga kepada Coach Alfa untuk acara kita. Tapi kalau bagi yang nggak mungkin, tidak apa-apa. Baik, langsung ini luar biasa, Coach Alfa sudah siap dengan materinya. Saya langsung serahkan kepada Coach Alfa. Oke, thank you Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat semua teman-teman ya. Yang saya yakin semua di belakang nama-nama ini mereka semua juga ngedengerin ya. Ada yang sambil nyetir mobil mungkin ya, ada yang sambil ngopi mungkin, ada yang sambil nongkrong sama teman-teman, yang nggak apa-apa. Ya, silakan teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mohon siapkan catatannya. Betul tadi kata Mas Rizky ya, yang menariknya apa? Ini 1 Desember loh ya. Ini 1 Desember, jangan lupa loh ya. Ini 1 Desember berarti tinggal 1 putaran terakhir nih ya. Hari kita, sisa hari kita tidak sampai 1 bulan loh. 20 hari juga nggak sampai. Apalagi sekarang kita baru mulai PPKM level 2 lagi. Ya, PPKM udah level 2 lagi. Nanti setelah tanggal berapa? 20 ya kalau nggak salah ya. Setelah 20 naik PPKM level 3 lagi. Bahkan tadi sore saya dapat info dari teman-teman, Jakarta di beberapa ruas tolnya itu udah akan ada ganjil genap di beberapa ruas tolnya ya. Jadi teman-teman, ini tentunya berdampak buat apa? Ya buat kita jualan ya. Kita jualan jadi agak lebih sulit karena kalau yang tadinya udah mulai setengah mobile, sekarang jadi agak lebih lambat lagi, agak lebih diikat lagi kondisinya ya. Nah, maka oleh sebab itu perhatikan teman-teman ya. Yang menarik satu ya, bagaimana kita menghabiskan akhir tahun kita. Ya, apakah Anda ingin menghabiskan akhir tahun kita 1 bulan terakhir kurang lebih di bulan Desember ini mau mati-matian ya, dalam artian bisa jadi yang sudah nyampe target mah udah tenang nyantai ya. Kalau yang belum nyampe target, apakah Anda mau mati-matian jibaku, kamikaze, harakiri segala macam untuk mengupayakan seluruh daya upaya
untuk jualan lebih bagus, atau perhatikan. Yang kedua, atau bisa jadi kalau ada beberapa tim saya dulu adalah, bos, kalau gitu sekarang gue ada dua, dipecah. Satu, gue kejar di Desember, tapi sekejar-kejarnya Desember, seefektif-efektifnya Desember, paling optimal gue dapat sekian. Ya, paling optimal gue dapat sekian. Maka bagaimana caranya gue bisa memprepare, bukan ngebuang order jadi Januari lo ya. Ya, ini bedakan loh teman-teman ya. Jadi ada orang sales yang ketika tahu seperti ini dia buang ordernya di bulan Januari. Nggak begitu cara jualan. Tapi bagaimana mempersiapkan bulan Januari dengan kegiatan yang kita lakukan bulan Desember. Ya, jadi ada yang bisa kita closing di Desember, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di Desember itu kita tanam benih untuk nanti bulan Januari kita tuai. Nah, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Jadi saya ulang teman-teman ya. Kalau membicarakan sesi kita udah 1 Desember ini, ya bagaimana kita finish strong. Nah, kalau Desember itu finish strong, nanti di Januari bagaimana kita start strong. Ya. Nah, saya bahas yang finish strong dulu. Finish strong ada 2 tadi ya. Ada yang beberapa teman-teman yang baru join. Yang pertama adalah apakah strategi Anda jibaku harakiri mati-matian untuk memenuhi target tahunan 2021. Itu satu. Ya. Yang kedua, apakah dengan harakiri, dengan mati-matian, head over feet, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Anda akan mencapai target di Desember. Jadi maksud saya begini teman-teman, jika memang apapun yang Anda usahakan memang sudah segitulah maksimumnya, maka lebih baik effort Anda bagikan lagi kepada usaha untuk di bulan Januari. Bagaimana saya untuk start strong? Jadi ketika di bulan Januari itu grafiknya nggak dari bawah, di bulan Januari startnya sudah mulai di tengah. Nah itu bagaimana? Itu yang kita prepare sekarang. Ya. Jadi banyak orang salah langkah karena udah akhir tahun kalap, jualan akhir tahun jebret, semua digasak semua Januari di Desember. Akhir Januari sepi. Panasnya lama. Minggu kedua, minggu ketiga Januari baru start. Wah, itu mah udah percuma. Ya. Nah, ini ya, maka strategi 1 apakah Anda akan lakukan hal itu, atau yang kedua, Anda bagi effort Anda, bagaimana usaha Anda atau effort Anda untuk dapat Anda menabung di bulan Januari. Ingat, saya ingatkan, menabung bukan berarti ya orderan Desember ditahan buat Januari. Itu nggak benar. Ya, karena Desember aja kalau lu gaspol aja nggak nyampe. Apalagi lu tahan, percuma ngapain? Ya, ingat teman-teman, lebih baik kalau saya sarankan 1 hari jadi harimau daripada 1000 tahun jadi domba. Ya, buat saya lebih baik gue kaya sehari daripada setahun saya miskin. Nah, itu ya. Yuk kita sama-sama kita mulai, siapkan catatannya. Nah, sebelum mulai saya ingatkan lagi, itu kabar gembira yang pertama, kabar gembira yang kedua, teman-teman. Nanti di tahun 2022 bulan Januari ya, doakan kita bisa istiqomah dan kita bisa jalankan lagi terus. Berapa peserta pun saya akan insya Allah akan istiqomah jalankan. Ya, Mas Rizky dan Mbak Mei ya. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir. Setiap 1 bulan sekali, perhatikan setiap 1 bulan sekali acara Tanya Alfa ini pasti akan kita jalankan. Ya, pasti akan kita jalankan. Nah, catat tanggalnya. Di bulan Januari kita akan adakan agak mundur sedikit. Harusnya melihat kalender tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari. Tapi karena saya khawatir 5 Januari teman-teman ada yang baru balik dari Kutub Utara, ada yang baru balik dari Eropa, ada yang baru balik dari Istanbul, segala macam ya. Maka kita undurkan di minggu kedua, tanggal 12 Januari. Nah, apa sih yang kira-kira menarik nih di bulan Januari 2022? Mudah-mudahan insya Allah saya akan mendatangkan narasumber sama-sama pejuang sales juga, tapi dari berbagai macam industri ya. Nanti mungkin ya akan saya undang dari insurance, dari leasing company, dari manapun. Nah, mereka akan datang dan hadir saya undang ya untuk berbagi kepada kita, berbagi kepada teman-teman bagaimana mereka menjalankan dan memulai tahunnya ya. Nah, mulai tahun depan kita adakan mix seperti itu, Mas Rizky ya. Jadi agar lebih menarik lagi teman-teman semua. Oke ya, itu dia. Berarti catat tanggalnya 12 Januari 2022 ya. Insya Allah kita bertemu, diberikan rezeki, umur dan kesehatan ya. Langsung tanpa mengurangi saja ya, tanpa mengurangi teman-teman sekalian yang saya ingin ingatkan.
Keberuntungan itu terjadi karena dua faktor, yaitu persiapan dengan kesempatan. Saya ulang, jika Anda percaya keberuntungan itu ada, ya, jika Anda percaya dengan keberuntungan itu ada, maka keberuntungan itu tercipta karena dua hal, yaitu apa? Yaitu persiapan atau preparation-nya. Nah, ini yang pertama, preparation-nya. Persiapan tanpa kesempatan tidak ada gunanya. Saya udah siap-siap. Setiap teman saya ada yang belum married, Mas Rizky. Ada yang udah, wah tapi saya udah siap banget buat married. Tapi belum ada kesempatan buat ketemu calon. Sama juga bohong. Yang mau married, udah siap keluarganya, udah siap undangannya, gedungnya belum dapat. Kesempatan buat gedung belum dapat. Banyak banget. Ya, kita juga sama. Training udah ikut terus Pak Alfa. Trainingnya udah ikut terus. Udah training sama Pak Alfa, training sama lain kita ikut terus. Tapi ketemu sama orangnya nggak ada. Maka akhirnya tidak jadi closing. Ya, maka teman-teman, jika Anda percaya bahwa keberuntungan itu ada, ya, jika Anda percaya bahwa keberuntungan itu ada, keberuntungan itu hadir karena dua hal, saya ulang, karena ada persiapan dan persiapan bertemu dengan kesempatan. Maka itu adalah keberuntungan. Ada orang sudah siap, tapi tidak ada kesempatan. Ada orang mencari kesempatan, tapi tidak siap. Tiap hari ketemu sama orang-orang keren. Tiap hari ketemu sama orang kaya. Ngobrol sama orang kaya. Ketemu diajak teman, diajak apa, ketemu di mana. Gila, gue lingkungan gue orang kaya semua loh. Kesempatan ada di depan mata. Kesempatan ada di depan mata. Tapi gue nggak ngerti gimana ngomongnya sama mereka. Gimana gue mulai ngomongannya ya. Bokap gue juga, dia itu eselon 1 loh, eselon 2 loh di apa namanya, di salah satu BUMN. Itu bos, teman-temannya bos semua. Itu kesempatan. Tapi gimana saya untuk mulai bicara? Gimana saya mulai bicara? Gimana saya ditemu? Saya punya database banyak loh, Coach. Saya punya database banyak banget. Setiap tahun itu saya pegang 100, 200, 300, 400, 500. Itu kesempatan. Itu kesempatan. Jadi kalau Anda bilang saya punya database 100, saya punya database 50, saya punya database 400, itu namanya opportunity. Tetapi kenapa opportunity itu tidak terjadi dan tidak goal menjadikan uang untuk Anda? Tidak menjadi bisnis, tidak menambahkan insentif untuk kita. Karena satu hal, Anda hanya ada ya kesempatannya, tapi persiapannya kurang matang. Ketemu ngobrol, nggak jadi-jadi. Itu juga sama, tanpa persiapan. Ya, maka jika Anda ingin lebih beruntung di tahun 2022 nanti, dua hal saya catat, selalu persiapannya diperhatikan, bukan cuma persiapan, tapi kesempatan. Bukan cuma kesempatan, tapi juga persiapan. Ya, ada orang bilang susah, saya nggak punya database, saya nggak punya daftar nama. Oke, nggak punya daftar nama, tapi di sebelah kiri ada yang bilang saya punya daftar nama. Yang nggak punya daftar nama bilang saya nggak punya daftar nama, maka nggak bisa apa-apa. Tapi saya udah siap banget nih buat ketemu. Yang tidak punya daftar nama, saya gimana mau ketemu sama orang? Gimana saya mau dapat closing? Punya daftar nama saja tidak, ya. Maka saya ulang teman-teman ya, ingat, jika Anda ingin beruntung, yang Anda harus siapkan hanya dua, persiapan dan kesempatan. Kesempatan tanpa persiapan sama juga bohong, persiapan tanpa kesempatan juga tidak ada gunanya. Maka, kita lihat di sini. Saya ulangi sekali lagi ya. Ingat, Anda sudah pasti 11 bulan Anda bekerja, 11 bulan Anda jualan, Anda punya daftar nama dong. Pasti Anda punya daftar nama, ya. Daftar nama itu harus ditelepon untuk menjadikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk closing. Coach, boleh nggak? Saya nggak telepon, saya WA aja. Itu udah kita bahas lah ya. Mau WA boleh, mau apa boleh, silahkan. Ya, tetapi kalau Anda tanya saya direct sales. Saya lebih enak telepon langsung. Halo, selamat pagi. Karena kenapa? Karena customer bisa tidak melihat senyuman saya, tapi customer dapat mendengar saya tersenyum. Ya, kenapa saya lebih suka kontak langsung, dalam artian telepon boleh atau ketemu fisik secara langsung juga bisa. Kenapa? Karena even though kita lewat telepon, customer mungkin tidak melihat Anda senyum, tapi customer pasti dapat mendengar senyuman Anda. Ya, senyuman bisa didengar loh, senyuman bisa didengar. Maka daftar nama ditelepon ajak bertemu. Ini kesempatan demi kesempatan.
Tapi kalau telepon ketika daftar nama ada, tanpa persiapan nelpon, pastinya ditolak. 4 dari 5 telepon Anda pasti respon negatif. 4 dari 5. Apakah Anda stop di telepon ke-5? Apakah Anda stop di telepon ke-10? Apakah Anda stop di telepon ke-20? Ingat waktu saya sesi tanya alfa yang kedua, saya ilustrasikan tentang terkait dadu. Kalau saya kalau saya lempar lebih banyak mata dadunya, maka kesempatan keluar certain mata dadu yang saya inginkan itu menjadi lebih tinggi. Oke, saya ulang. Daftar nama, ditelepon, divisit, baru closing. Maka jika saya punya 10 daftar nama, yang dapat ditelepon 5. Ingat, yang ditelepon ini berarti di daftar nama, namanya Rizky. Saya kontak, selamat pagi, assalamualaikum dengan Pak Rizky. Ya, saya sendiri. Itu 1 telepon. Kalau salah sambung, belum telepon. Ya, tidak diangkat, belum telepon. Ya, diangkat tapi dia sibuk, itu sudah telepon. Dari 10 daftar nama, 5 bisa ditelepon. Dari 5 yang bisa bicara langsung, 3 visit. 3 visit, 1 closing. Ini mah gampang hitungan matematikanya. Saya selalu bertanya, lalu bagaimana kalau saya mau meningkatkan ini menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, 5? Gampang, banyak ngomong. Ininya banyak teman-teman ngomong, ininya dinaikin Pak, ininya dinaikin coach, ininya dinaikin coach. Yes, I know. Kalau ujungnya digedein, belakang pasti gede. Itu sudah kita hafal lah, ya. Ini udah sering kali saya ceritakan ke teman-teman, dan teman-teman mungkin sudah mulai get bored dengan apa yang saya ceritakan, ya. Jadi kalau saya mau closingnya 1-nya nambah, 3-nya harus dinaikin, 3-nya mau nambah, 5-nya harus dinaikin, 5-nya mau nambah, 10-nya harus dinaikin. Itu kita clear. Tapi pertanyaan saya, ya, jika yang Anda lakukan sama, caranya nelpon sama, ya, presentasi ketika visit sama, cara teknik closingnya sama, maka Anda akan berujung angka hasil juga sama. Ya, maka menurut Albert Einstein, Anda mulai tidak waras. Kalau yang Anda lakukan hal sama berulang-ulang, 11 bulan Anda mengerjakan hal tersebut. Terus-menerus, bukan cuma ngulang, terus-menerus 11 bulan, nggak capek, nggak bosan. Karena kenapa? Anda nggak punya cara baru, kita bingung cara barunya apa, atau ada alasan lain yang memaksa kita, quote unquote, cenderung melakukan hal yang sama. Bukan cuma berulang-ulang, terus-menerus 11 bulan loh, teman-teman. Apapun yang Anda lakukan bulan ini, 90% Anda lakukan hal yang sama di 11 bulan yang lalu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu Anda lakukan itu berulang-ulang, ya, Anda lakukan itu terus-menerus, Anda mengharapkan hasil yang berbeda. Ini mulai tidak waras. Ini kita tinggal berapa nih? 1 Desember nih. Kalau hari kerja mah 20 hari kalender, 20 hari kerja, 20 hari kerja. Tapi belum kepotong cuti Natal, hari libur Natal, hari libur tahun baru. Memang tidak boleh liburan, mungkin ada PPKM dan lain sebagainya, tapi kan tanggal merah. Anda mungkin nelfon pas lagi hari Natal. Anda mungkin tahun baru Anda telepon orang, kan nggak mungkin. Ya, ini mulai tidak waras. Maka apa sih yang menyebabkan? Pertama kali saya pernah membahas hal ini. Bagi yang teman-teman baru join, saya ulangi sekali lagi. Kita itu makhluk homeostasis. Ya, di dalam bukunya yang dari Ludwig Sandstrom, ya, manusia itu adalah makhluk homeostasis. Apa itu makhluk homeostasis? Kita, saya dan Anda semua yang ikut di sesi malam ini memiliki sebuah proses dan mekanisme otomatis. Ya, tubuh kita tanpa Anda sadari, tanpa Anda perintahkan, tubuh kita itu memiliki proses dan mekanisme otomatis. Ya, proses dan mekanisme otomatis untuk apa? Untuk mempertahankan kondisi konstan. Ini yang bahaya, teman-teman. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu konstan. Tuhan itu menciptakan alam itu seperti itu. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu dari dulu seperti itu. Ibu mengandung anak 9 bulan. Dari dulu seperti itu. Bagaimana sperma membuahi sel telur? Dari dulu seperti itu. Konstan. Karena untuk apa? Agar menjaga keseimbangan di alam. Konstan. Ya. Ini semua kondisi konstan untuk kembali normal. Maka
Ketika kita berada dalam kondisi konstan, itu 11 bulan ini kita dalam kondisi konstan. Ya, perhatikan. 11 bulan dari Januari sampai November, kita itu dalam kondisi konstan. Bukan kondisi nyaman, bukan comfort zone loh ya, tapi kondisi konstan. Ya, kondisi konstan itu orang menyebutnya, ada beberapa orang menyebut itu adalah comfort zone. Kondisi konstan Anda begitu, tiap nelpon begitu, tiap nelpon begitu, tiap nelpon begitu, tiap ketemu customer begitu, tiap ketemu customer begitu. Ujung-ujungnya kalau nggak closing bingung. Nah, ketika kita mempelajari satu ilmu baru, ya perhatikan, ketika kita mempelajari satu ilmu baru, tubuh menangkap ketidaknormalan. Nah, saya tidak merokok, tiba-tiba saya merokok. Nah, tubuh menangkap dari tidak merokok menjadi merokok tidak normal. Maka 1 hari, 2 hari, 3 hari saya batuk-batuk, nggak enak, akhirnya saya kembali tidak merokok. Tapi begitu juga sebaliknya. Saya merokok, kebiasaan saya 11 bulan sudah merokok. Lalu Desember saya ingin mencoba untuk berhenti merokok. Ketika saya berhenti merokok, tubuh menangkap ada yang tidak normal atau ada kondisi yang tidak konstan. Maka terbenturlah kita dengan proses dan mekanisme otomatis membalikkan ke kondisi kita pada saat sebelumnya. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, saya pernah ingatkan hal ini. Tubuh manusia itu tidak dapat membedakan antara baik dan buruk, benar ataupun salah. Pokoknya kalau tidak konstan, tidak normal, dikembalikan ke normal dan konstannya. Nah, normal itu bukan baik dan buruk, bukan benar atau salah. Normal itu adalah apa yang biasa Anda konstan lakukan. Sama. Anda pelajari saya, Pak, coach saya udah ikutin loh cara coach, tapi kok nggak berhasil coach? Anda sudah hidup dengan cara Anda berapa lama? Dari dulu saya begini sales. Anda kenal saya berapa lama? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir Anda berapa kali coba untuk ilmu yang saya kasih tahu ke teman-teman ke Anda berapa lama? Udah berapa kali? Ya baru sebulan terakhir, kadang-kadang juga enggak, kadang-kadang juga iya. Nah, jadi sebenarnya bukan saya yang salah, bukan Anda juga, tapi memang proses dan mekanisme yang sudah otomatis yang sedang Anda hadapi. Nah, itulah yang disebut dengan kebiasaan. Ya, itu yang disebut dengan kebiasaan ya. Maka teman-teman, ini saya hanya mereview sedikit. Ingat, ketika Anda ingin merubah apapun yang saya share malam ini simple, tapi bukan simpelnya teman-teman. Jadi saya tahu untuk saya berhasil telepon itu 10-nya harus saya naikin. Sehingga kalau 20 jadi, maka 5-nya jadi 10. Kalau 5 jadi 10, 3-nya jadi 6. Kalau 3-nya jadi 6, 1-nya jadi 2. Saya juga tahu. Ya, nenek saya juga tahu kalau ini 20 ini jadi 6, jadi 10 jadi 5, semua tahu. Tapi masalahnya apakah semudah itu ngerubah angkanya? Karena ini merupakan sebuah kebiasaan. Bagaimana Anda membuat 10 jadi 5 ketika Anda hanya menambahkan 10 jadi 20? Yang Anda lakukan di 10 yang kedua sama persis dengan apa yang Anda lakukan di 10 yang pertama. Itu kecenderungan kita. Ya, Anda pastikan hal itu. Jika Anda yang sama melakukannya, mau berapa banyak Anda butuh daftar nama? Kalau dengan cara yang sama. 20 daftar nama aja baru naik 2. 30 daftar nama baru naik 3. Anda butuh berapa daftar nama? Kita jadi sales ini kan nggak cuma 1 hari. 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 tahun, seumur hidup kita jadi sales. Kalau kita pengen dapat 100 closing, apakah kita butuh 1000 daftar nama? Nah, itu kondisinya, ya. Itu nggak begitu. That's not going happen that way, ya. Nggak akan terjadi dan berjalan seperti itu, ya. Oke, so makanya oleh sebab itu di salah satu sesi Tony Robbins mengatakan, if you do what you've always done, jika Anda hanya mengerjakan apa yang biasa Anda kerjakan, maka you will get what you've always gotten. Jika Anda hanya mengerjakan apa yang biasa Anda kerjakan, maka Anda hanya akan mendapatkan apa yang biasa Anda dapatkan. Ini udah berbagai macam orang. Pertama, Albert Einstein udah ngomong begitu. Yang kedua, Ludwig Sandstrom udah menjelaskan secara logikanya, ya, secara biologisnya, secara sainsnya. Sekarang Tony Robbins sudah bicara seperti itu. Mau kapan kita berubah? Ingat, ini udah Desember sekali lagi ya. Oleh sebab itu, masuk ke salesnya,
Untuk bicara ini, Anda harus mengerjakan hal yang belum pernah Anda kerjakan. Saya ulang. Anda harus mulai mengerjakan hal yang belum pernah Anda kerjakan untuk mendapatkan, untuk mencapai posisi yang belum pernah Anda capai atau dapatkan. Kalau biasa, Anda akan dapat biasa. Ketika Anda tidak biasa, disitulah Anda mulailah Anda berkembang. Saya catat silakan ya. Jadi kalau saya hanya mengerjakan yang biasa, ya saya dapatnya biasa. Ya. Kalau saya mau dapat yang tidak biasa, maka saya harus mengerjakan hal yang tidak biasa. Bahkan even though harus mengerjakan yang tidak biasa orang kerjakan. Pak, saya aneh sendiri loh, Pak. Oh iya, Anda ini mau apa makanya? Ya, Anda ini mau apa? Anda mau aneh sendiri, tapi pengen dapat duit. Anda pengen kayak orang kebanyakan, tapi rezekinya nggak kayak orang kebanyakan. Ya nggak bisa. Nggak mungkin hal seperti itu. Ya, nah, ini yang perlu dicatat teman-teman ya. Ini yang perlu diingat teman-teman ya. Untuk kita masuk ke dalam ilmu salesnya. Ya, oke. Teman-teman, oke, sorry, saya stop share dulu. Teman-teman, jika ada pertanyaan, di sini ada kolom chat. Silakan manfaatkan kolom chat. Ya, yes, 12 Januari ya. Thank you Mas Rizky udah kasih notes-nya. Di sini ada kolom chat teman-teman. Jika ada pertanyaan apapun pertanyaannya, silakan masuk ke kolom chat. Atau kalau nggak enak lewat kolom chat, tadi dilihat orang gitu ya, Anda bisa langsung WA ke saya. Nanti saya bacakan dari WA saya. Silakan ya. Harusnya teman-teman yang di sini udah punya WA saya rata-rata ya. Jadi silakan WA ke saya. Nanti saya bacakan tanpa saya menyebutkan namanya. Yang ke WA saya tidak akan sebutkan namanya siapa. Oke? Tapi nanti akan saya jawab langsung. Oke, saya lanjut sekarang. Oleh sebab itu, yang sekarang Anda harus latih adalah bagaimana dapat menjual diri Anda. Ini agak kontroversial ini. Pak, gimana cara jual insurance? Pak, bagaimana cara jual leasing? Pak, bagaimana cara jual tabungan? Pak, bagaimana cara jual jam tangan? Pak, bagaimana cara jual properti? Pak, bagaimana cara jual tabungan? Pak, bagaimana cara jual mobil? Menurut Morgan Brittany, ketika Anda dapat menjual diri Anda, it's over. Anda tidak akan ada hal apapun di dunia ini yang tidak bisa Anda jual. Saya ulang. Ketika Anda dapat menjual diri Anda, sudah tidak ada hal apalagi di dunia yang tidak bisa Anda jual. Jika Anda dapat membuat setiap orang yang bertemu dengan Anda menyukai Anda, tidak ada hal apapun yang Anda akan dapatkan kesulitan untuk membuat orang menyukainya. Ini Morgan Brittany. Ya, itu sebabnya kenapa Anda harus mulai belajar bagaimana menjual diri Anda. Sold on yourself. Ingat, positive way ya, positive way. Ingat lo ya, menjualnya dengan cara yang positif lo ya, jangan macam-macam. Jadi, ntar saya sejak apa disuruh jual diri gitu ya. Ya, terserah sih, kalau lo berhasil jual diri lo lebih bagus lagi berarti ya. Karena kenapa? Ketika Anda berhasil menjual diri Anda, apapun yang melekat di diri Anda, termasuk yang terlihat ataupun tidak terlihat mata, orang pasti akan membelinya. Karena Anda. Maka Morgan Brittany beralasan sekali. Once you sell yourself, it's over. You've got nothing left. Sekali Anda dapat menjual diri Anda, tidak ada lagi yang tersisa. Itu sudah segalanya. Ya, jadi jangan berpikir gimana cara training jual produk, belajar produk knowledge. Wah, jual lampu, jual mobil, jual properti, insurance agent, jual tabungan, jual deposito, jual pinjaman, kartu kredit. Tapi Anda nggak ngerti siapa Anda. Tapi Anda nggak bisa membuat orang menyukai Anda. Bagaimana Anda bisa membuat orang menyukai apa yang Anda bawa? Ya, ini yang perlu Anda lihat. Kunci yang pertama. Latih bagaimana Anda dapat menjual diri Anda. Ya, latih untuk diri Anda. Oleh sebab itu, Zig Ziglar pun mengatakan 4 loh ya. Saya hadirkan 4 ahli loh ya di sini ya. 1 tadi adalah Albert Einstein. Ya, yang kedua adalah Ludwig Sandstrom.
Yang ketiga adalah Tony Robbins, yang keempat adalah Zig Ziglar. Jadi kalau Anda nggak percaya dengan apa yang saya bicarakan, Anda harus percaya dengan salah satu dari 4 orang ini. Zig Ziglar mengatakan apa? Jika orang menyukai Anda, mereka akan mendengarkan Anda. Tetapi hanya jika mereka percaya dengan Anda, maka mereka akan berbisnis dengan Anda. Ya, perhatikan. Suka dan percaya, itu kuncinya. Ya. Kalau suka, awal sebagai orang mau mendengarkan Anda. Maka kalau Anda lihat di sini, bagaimana cara Zig Ziglar melatih semua orang di dunia untuk dapat berbisnis dan menjual apapun yang Anda jual. Ternyata gampang. Satu, Anda harus membuat orang menyukai Anda. Siapa produknya? Apa produknya kalau begitu? Beliau nggak bilang bagaimana dapat membuat orang mau berbisnis dengan Anda sebagai sales property. Bagaimana membuat orang mau berbisnis dengan Anda sebagai insurance agent. Bagaimana membuat orang mau berbisnis dengan Anda sebagai banking officer, leasing officer, property agent. Satu, menyukai. Kedua, percaya. Apa yang disukai? Siapa yang disukai? Ternyata kalimatnya, jika orang menyukai Anda, mereka akan mendengarkan Anda. Jika mereka percaya, mereka akan berbisnis dengan Anda. Jadi tugas Anda cuma 2 sebenarnya. Buat orang suka, setelah suka tidak akan sulit untuk mendengarkan Anda. Ya, tidak akan sulit untuk mendengarkan Anda. Nah, sekarang bagaimana? Boro-boro dia mau beli barang Anda. Berbicara sama Anda pun mereka tidak menyukainya. Boro-boro mau closing. Gimana kok saya nggak closing? Yuk kita ketemuan yuk. Yuk kita ketemuan. Yuk ngobrol yuk. Begitu ngobrol sama saya 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam ngobrol sama saya. Mereka bilang sama saya, akhirnya saya bilang, Mas, saya ngobrol sama Mas 1 jam, saya tidak menemukan satu hal pun yang sangat menyenangkan dari Mas. Ternyata itu, that's the point. Permasalahannya bukan produk atau layanan Anda, tapi permasalahannya lebih kepada bagaimana Anda dapat membuat orang menyukai diri Anda. Itu lebih dulu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau untuk bertanya, silakan ada manfaatkan kolom chat ya, silakan. Saya lanjutkan lagi materinya ya, saya lanjutkan untuk mempersingkat, tidak membuang waktu lagi ya. Nah, oleh sebab itu kalau bicara suka dan bicara percaya, itu bicara emosi. Ya, itu sudah tahu. Maka yang kedua, saya ingatkan kembali lagi. Di putaran akhir Desember. Ya, Anda setiap memulai pembicaraan, bertemu dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, Anda harus memiliki sebuah opening yang kuat. Ya, yang secepatnya dapat membuat pendengar menjadi tertarik. Smile, ini yang barusan tadi saya bilang. Customer mungkin tidak melihat senyuman Anda, tapi mereka dapat mendengar Anda tersenyum. Nah, ini kekuatan sales. Ini kekuatan direct sales. Ya, dan kita semua direct sales. Oke, WA tidak dapat mentransfer Anda senyum, hanya bisa mengirimkan ikon senyum. Apakah kalau saya mengirimkan ikon senyum artinya orang akan ikut tersenyum dengan saya? Belum tentu ya, belum tentu. Oke, maka apa yang menjadi kabar baik, apa yang menjadi manfaat untuk mereka. Ingat sekali lagi, manfaat untuk mereka. Teman-teman, besok Anda akan mulai menghubungi customer lagi. Ya, besok Anda mulai menghubungi customer lagi, saya mengingatkan kembali. Apa yang menarik untuk mereka, apa yang manfaat akan mereka terima. Saya ulang, apa manfaat akan mereka terima. Jika saya menjual iPod, yang saya jual bukan iPod 1 giganya, tapi yang saya jual kepada Anda adalah 1000 lagu masuk ke kantong Anda. 24 jam Anda dapat mendengarkan dimanapun. 1000 lagu bukan 1 giganya. 1000 lagu manfaat untuk yang mereka dapat, 1 giga adalah bukan manfaat, itu produknya 1 giga. Tapi 1000 lagunya itu manfaat yang mereka akan terima. 5 menit dari jalan tol,
untuk jual properti, bukan jual 5 menit dari jalan tolnya, tetapi jika Anda bisa menghemat 5 menit, 15 menit, Anda terbebas dari macet, Anda nyetir nyaman, sampai kantor nyaman, Anda bekerja pun masih enak, masih fresh. Kalau bekerja fresh, atasan suka, pekerjaan selesai, maka akan lancar. Manfaat dari 15 menitnya, pekerjaan Anda selesai. Jika Anda membeli unit mobil baru, artinya apa? Anda terbebas dari mobil mogok. Kalau mogok di jalan, kalau hujan kehujanan, kalau malam bahaya di tengah jalan. Nah, maka inilah gunanya Anda membeli mobil baru. Bisa paham sampai di sini, teman-teman? Ya, oke, clear ya. Silakan. Jika ada mau pertanyaan, langsung pertanyaan saja ya. Kalau enggak, saya langsung jelaskan saja agar masuk kepada closing skill-nya. Nah, oleh sebab itu, jangan ceritakan apa yang produk atau perusahaan Anda punya, tetapi tanyakan apa yang mereka butuhkan. Saya ulang, jangan ceritakan apa yang perusahaan Anda punya, tetapi ya tanyakan apa yang mereka butuh. Nah, teman-teman semua, sahabat sales dimanapun Anda, sahabat Tanya Alfa dimanapun Anda berada, ingat di sini. Jadi proses closing itu udah berjalan nih, udah terjadi dari awal ini. Ya, proses ini udah terjadi dari sekarang. Jika Anda sudah tidak berhasil membuat mereka suka, tidak akan ada terjadi closing. Ya, jika Anda tidak berhasil membuat mereka percaya dengan Anda, tambah tidak mungkin untuk closing. Jadi sebenarnya closing itu sudah terjadi jauh sebelum Anda melakukan presentasi terhadap produk yang Anda bawa atau manfaat yang Anda berikan. Ya, ini yang kita bilang ya. Maka saya ulang kembali lagi, perhatikan baik-baik. Penjualan sudah terjadi jauh sebelum kita bertemu dengan mereka secara langsung. Perhatikan di situ ya. Jadi teman-teman harus lihat di sini. Jadi jadi sebenarnya kalau mereka sudah suka sama saya, mereka sudah tahu manfaatnya apa untuk mereka, dan mereka sudah, nah balik lagi ya, saya mundur lagi ke belakang, dan mereka sudah memberikan waktu untuk saya bertemu dengan mereka. Ini kembali kemarin. Di telepon diangkat, diajak bertemu mau, masa nggak closing? Saya ulang sekali lagi. Saya telepon, diangkat. Bicara janji ketemu, mau diajak bertemu. Ini bicara new customer. Kalau udah existing customer mah gampang harusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang ditelepon sama Anda, mengangkat telepon Anda, diajak bertemu, mau bertemu dengan Anda, tetapi mereka tidak mau closing dengan Anda? Tidak mau membeli produk Anda. Pertanyaan saya cuma satu, apakah tidak jelas ketika dalam sesi yang 2 ini, ketika Anda telepon dan ketika Anda visit, apakah tidak ada kejelasan Anda mau ngapain? Nah, ini di sini. Kita masuk ke closing nanti ya. Maka pertanyaan saya, kalau cuma 1 yang closing dari 3, ini kenapa 2-nya? Apakah Anda yang kurang menjelaskan ketika telepon pertama, atau ketika mengajak bertemu kita yang kurang clear agendanya, ngapain pertemuan itu? Atau ketika pertemuan Anda tidak dapat menangkap kebutuhan customer, sehingga tidak terjadi penjualan. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, apakah ketika telepon pertama, ketika kontak pertama, ya, kontak pertama adalah telepon, kontak kedua adalah ketika visit. Apakah ketika kontak pertama Anda kurang menjelaskan posisi Anda, apa tujuan Anda, apa maksud Anda? Aduh, Pak, kan nggak enak, Pak, kalau misalnya harus jualan di awal. Terus jualannya mau di kapan? Lalu Anda mau ngapain telepon? Ya, sekarang orang sudah tahu kok, kalau udah kering, telepon, halo, selamat pagi dengan Pak Rizky, pasti sales. Kecuali saudara, wih, apa kabar? Cuy, gimana aja? Kalau teman beda. Kalau kering, halo, selamat pagi dengan Ibu Mei, pasti sales. Sales tujuannya ngapain? Jualan, udah pasti.
Ya, Pak Habibie, bagaimana cara untuk membuat nasabah menyukai kita ketika telepon pertama kita sehingga mereka percaya untuk membeli produk closing kita, Pak Alfa? Karena membuat kesan pertama yang sulit. Ya, tadi saya bilang, ya, satu, yang pertama, senyum. Coba dengarkan lagi rekaman-rekaman Anda. Kalau Anda punya rekaman loh ya, atau Anda ingat-ingat ketika Anda telepon. Ini saya tutup, perhatikan teman-teman. Saya tidak minta Anda memilih, saya akan tutup kamera saya akan role play dua telepon. Anda cukup ketik di kolom chat, ya, ketik di kolom chat, teman-teman ketik di kolom chat. Yang pertama atau yang kedua yang saya senyum, simple sekali, oke? Saya tutup kamera. Telepon pertama, cukup ketik satu atau dua, ya, yang saya senyum. Telepon pertama, halo, selamat malam, bisa bicara dengan Ibu Mei? Telepon kedua, halo, selamat malam, bisa bicara dengan Ibu Mei? Silakan ketik dua, yes kedua, oke kedua. Ada yang dari WA juga kedua jawabnya, yes Mbak Tria Mirna, thank you kedua. Ada tarikannya, ya ada tarikannya, oke kedua, yes ini yes. Ya Pak Jemi 2 periode, ini kayaknya dari ini nih kayaknya nih, dari fraksi PDIP nih kayaknya dia. Kedua, betul. Jadi perhatikan teman-teman. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Habibie ditanya di sini adalah nih Pak Habibie juga jangan mantan presiden kita nih ya Pak Habibie, karena ada 2 periode ada Pak Habibie. Ya, perhatikan. Jadi customer mungkin tidak melihat Anda senyum, tapi customer mendengar senyuman Anda. Itu yang pertama Pak Habibie pertanyaannya. Yang kedua jawabannya adalah buat satu opening yang menarik. Itu opening yang menarik. Itu ada di sesi yang pertama dan kedua ya. Itu ada di sesi yang pertama dan kedua. Nah, Pak Habibie bisa jawab ya yang kedua. So, apakah Anda masih mencoba untuk melakukan kirim WA atau SMS? Sementara ketika Anda telepon saja Anda sudah dapat mentransfer senyuman Anda. Udah dikasih senyuman aja mereka masih nggak closing. Bagaimana cuma baca texting? Kalau mereka nggak butuh-butuh banget, mereka tidak akan bisa. Ya mungkin yang satu closing lewat SMS itu atau WA itu adalah si satu yang tadi itu. Ya, oke, ya lanjut ya. Itu dia dulu. Itu jawabannya dulu ya, Mas Habibie ya. Thank you Mas Habibie ya. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Ini sudah waktu di sesi tanya alfa 1 dan 2, nggak apa-apa saya ulang sedikit ya. Maka oleh sebab itu, perhatikan teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, yang satu harus dipelajari. Nah, ini akan membuat lagi, ini akan ketemu dengan homeostasis. Yaitu apa? Teknik probing. Bagaimana teknik pengajuan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Ini di sesi tanya alfa yang kedua dan ketiga, saya udah bahas ini. Ya, kita udah bahas ini ya. Bagi yang sudah ikut di sesi 2 dan 3, kita udah bahas ini. Bagaimana untuk mengajukan pertanyaan. Ini karena sesi 4, maka saya ulas semua berhubung ini adalah tanggal 1 Desember. Maka saya refresh lagi semua. Anda masih sisa 20 hari kerja, tidak sampai 20 hari kerja. Mungkin cuma 10 hari kerja. Oke, lanjut. Lalu ingat waktu di sesi yang kemarin saya elevator pitch. Ya, di sesi yang ketiga kemarin ada elevator pitch. Bagaimana kita dapat menyampaikan pesan kita dalam waktu hanya tidak lebih dari 3 menit. Karena bicara tekniknya adalah elevator pitch. Jika kita berada dalam satu lift dengan siapapun itu, Anda cuma punya waktu less than 3 minutes untuk menjual diri Anda. Bukan menjual produk Anda. Produk Anda terlalu kompleks. Anda juga lebih kompleks. Jika Anda diberikan waktu less than 3 minutes bertemu dengan orang, apakah Anda sudah melatih elevator pitch ini? Ya, kita udah melatih, saya sudah sharing ke Anda 1 bulan lalu, ya. Tapi sekarang sudah bicara 1 bulan ini, apakah Anda sudah melatihnya atau belum? Nah, that's the point, ya. So, maka bicara lagi untuk di sesi kedua, ini sesi kedua materinya saya bahas tentang features dan benefit, ya. Bagaimana fitur dan manfaatnya. Maka orang akan cenderung avoid pain, baru mereka akan gain pleasure. Saya ulang, menurut Tony Robbins, orang akan cenderung avoid pain, baru akan gain pleasure. Maka jika Anda menjual apapun, kapanpun kepada siapapun, juallah pendekatan dengan produk atau layanan Anda, mereka akan terhindar dari beberapa hal. Nah, dengan terhindarnya dari beberapa hal tersebut, maka mereka akan mencapai posisi nyaman. Saya ulang, apapun produk yang Anda jual, angkat pendekatan avoid pain-nya dulu. Bapak, kalau Bapak nabung di tempat kita, maka Bapak akan terhindar A, terhindar B, terhindar C, terhindar D. Avoid pain. Kalau Bapak sudah tidak mengalami A, B, C, dan D, maka Bapak akan nyaman.
Jadi jangan langsung jual gain pleasure-nya. Avoid pain-nya dulu. Kalau kalau Anda jual iPod, Bapak sekarang cuma punya apa di HP cuma bisa nyimpan 10 lagu, 15 lagu, 20 lagu. Kalau pakai iPod 1000 lagu. 1000 lagu. Ya, seumur hidup pun Bapak belum sempat kali dengar lagu pertama sampai lagu ke-1000 kali, kan begitu ya. Paling lagunya itu aja diulang. Nggak akan nyentuh lagu ke-987, mungkin nggak nyampe seperti itu. Nah, maka kalau saya jual 1000 lagunya, mereka tidak akan mencari 2000 lagu, yaitu 2 giga, apalagi 64 giga, 64.000 lagu. Ya, nah, itu kondisinya. Avoid pain sebelum dapatkan pleasure. Nah, ini ingat, quality is not an act, it is a habit. Maka apapun yang kita sudah pelajari baik dari sesi 1, 2, dan 3 kemarin, jika Anda tidak menjadikan sebuah habit, tidak akan meningkat sebagai kualitas, teman-teman. Itu dia satu kunci. Saya kunci lagi, ulang sekali lagi. Apapun yang sudah kita pelajari dari sesi 1, 2, dan 3 kemarin, jika Anda tidak berhasil untuk berubah menjadikan habitnya, maka itu akan menjadi percuma. Itu kondisinya ya. Karena quality itu adalah sebuah habit, bukan satu kegiatan. Ya. Nah, oke, kalau begitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, belum ada pertanyaan, di WA saya juga tidak ada, kita masuk ke closing teknik. So, ketika di chat room ada, Coach. Oh, ada. Silakan. Ada? Ada. Bagaimana dari Pak Habibie? Udah ini. Udah. Udah. Lanjut, sorry, Coach. Udah kejawab ya. Oke, so, nah sekarang kita masuk ke closing teknik. Closing teknik yang pertama. Ingat, semua presentasi Anda, perhatikan semua tujuan presentasi Anda, semua tujuan visit Anda, itu akhirnya adalah ke closing. Akhirnya mengarah kepada closing. Ingat, tujuan utama Anda mendapatkan closing. Maka, kapanpun Anda berhenti bicara menjelaskan produk Anda. Ingat, ini ya, saya kasih shortcut-nya. Ini benar-benar shortcut-nya. Kapanpun Anda berhenti bicara ketika menjelaskan produk Anda. Pak, saya sering banyak telling loh, Pak. Mas, emang nggak bisa ya, Pak? Kalau telling aja, Pak, nggak usah asking. So, malam ini saya kasih tahu ke Anda. Kalaupun memang Anda sudah terbiasa dengan itu, ujungnya aja yang dirubah. Karena merubah telling menjadi askingnya, itu akan merubah proses dan mekanisme homeostasis tadi. Tapi di ujungnya, begitu Anda cerita, iya Pak, jadi produk kita adalah produk terbaik, Bapak akan 5 menit dari jalan tol, Bapak punya 1 GB, Bapak punya, akan nanti Bapak dapat kartu ini, diskon di sini, diskon di sana. Nah, setelah setiap Anda presentasikan fitur-fitur dari produk Anda berhenti bicara, langsung gunakan closing teknik. Ya, langsung gunakan closing teknik, yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah alternatif close. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi teman-teman. Jika Anda sulit untuk memulai atau merubah telling menjadi asking, ya, Anda masih dapat di ujung. Ya, di ujung masih dapat. Masih bisa nggak? Masih bisa. Pokoknya kalau lupa di depan, Anda ingat di tengah. Oh iya, kata Pak Alvan harus closing nih. Ya harusnya asking, tapi udah telling, nggak apa-apa. Langsung pakai alternatif close. Iya Pak, jadi produk kita begini bla 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 bla. Anda pasti akan butuh waktu untuk napas. Nah, seketika Anda berhenti menjelaskan, Anda memulai bicara buka mulut langsung. Jadi Bapak mau beli 1 atau 2? Alternatif close, alternatif choices, 2 pilihan. Begitu bla 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 bla. Oke Pak, jadi Bapak mau DP hari ini atau besok? Ya. Jika Anda telling menjadi asking masih terlalu sulit untuk Anda merubah, it's okay. Tapi setiap Anda berhenti bicara, ingat alternatif close, teknik pertama. Jadi Pak, dengan kita Bapak beli produk kita ini, Bapak akan terhindar dari 10 macam penyakit. Jadi kalau misalnya Bapak meninggal mendadak, nanti Bapak akan ini, ahli waris Anda dapat gini. So, Bapak mau premi yang 1 juta atau 2 juta? So, Bapak, ini dengan Bapak membeli properti dari kami, Bapak akan terbebas dari banjir, Bapak akan terbebas dari ini, Bapak akan dapatkan ini, Bapak dapat ini, Bapak dapat ini.
So, Bapak mau DP 1 juta atau 2 juta? So, Bapak, kalau Bapak buka deposito di kita, Bapak akan mendapatkan fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C, fasilitas D. Sebelum itu juga Bapak akan mendapatkan B, mendapatkan D, mendapatkan D. So, Bapak mau buka 5 juta atau 10 juta? Itu cara terakhir. Ya, yang pertama paling enak adalah tellingnya diganti dengan asking. Ini kendaraan unitnya bagaimana? Oke Pak, bedanya dengan unit yang lama. Unit yang lama untuk mobil ini yang lama, yang baru adalah dia pakai roda penggeraknya belakang, ya. Dan sekarang roda penggeraknya di depan. Dan yang kedua lagi interiornya juga AC-nya kita udah double blower. Nah, pas udah double blower. Jadi Bapak warna merah atau biru? Masih ada waktu di last minute. Pak, kalau kita udah pakai teknik yang 2 pilihan ini, merah atau biru, mau buka 1 juta atau 2 juta, mau premi 1 juta atau 2 juta, mau 1 bulan atau 2 bulan, mau kredit 12 bulan atau 2 bulan. Setelah itu dia bilang, nanti dulu Mas, masih tanya-tanya, gimana? Ya nggak apa-apa. Paling tidak ada mencoba. Lalu ketika dia bertanya lagi, tunggu dulu Mas, saya mau tanya dulu, kalau kondisi ini gimana? Jawab, alternatif close. Kalau saya mau pelunasan percepat gimana? Bisa Pak, nggak ada masalah pelunasan percepat dan di tempat kita juga bebas penalti kok Pak. So, Bapak mau bulan ini atau bulan depan? Jadi kapanpun Anda selesai bicara, tutup dengan alternatif close. Kalau mau lebih mantapnya lagi dari pertama ada telling dan ada asking. Tapi kalau telling dan askingnya sesulit itu Anda rubah, so, ikuti cara Anda, tetapi mulai hari ini, setiap Anda berhenti bicara, tarik nafas. Jadi Bapak mau 1 bulan apa 2 bulan? Jadi Bapak mau coba 5 juta, penempatan 5 juta atau 10 juta? Bapak jadi mau ambil yang 12 bulan atau 26 bulan? Ingat, walaupun Desember cuma ada 1 bulan, tapi setiap bulan itu kita nggak ada 30 hari. Tidak ada 20 hari. Ya, kadang kita ada meeting, kadang customer tidak bisa ditemui. So, bukan 20 harinya, bukan 365 harinya, bukan 12 bulannya, bukan. Tetapi setiap customer Anda hanya punya 1 kesempatan. Kalau bicara 1 kesempatan, saya ingat film Avenger terakhir ya. Ketika si Tony Stark ngelihat ke Doctor Strange, lalu Doctor Strange kasih angka 1 dan direbutlah itu batu-batu dari si dari si Thanos, ya. Bahkan even though harus mengorbankan jiwa raganya, itu 1 kesempatan yang harus Anda dapat. Ya, alternatif close tekniknya. Jadi ingat, Mbak Excel Ratika, saya stop dulu sebentar. Pak, closing yang sangat terakhir sekali dilakukan pada saat donatur jawab apa? Maksud closing yang sangat terakhir sekali dilakukan pada saat donatur jawab apa? Ya, terserah dari Anda. Misal contoh, kalau Anda donatur berarti Anda dari Easy atau dari yayasan sosial ya. Berarti Bapak mau untuk mulai berdonasi dengan kita bulan ini atau bulan depan, bisa 1. Bapak mau mulai donasi 1 juta atau 2 juta, bisa 2, contoh. Bapak mau hari ini atau besok, bisa 3. Bapak mau untuk sumbangan Al-Quran apa sumbangan anak yatim, bisa 4. Bapak mau 1 kambing atau 2 kambing, pokoknya alternatif close, 2 pilihan. Setiap berhenti napas, tembak, narik napas, tembak dengan 2 pilihan. Berhenti jelasin, tarik napas, keluar 2 pilihan. Pak, itu nggak kelihatan kasar ya Pak ya? Coach nggak kelihatan kasar ya karena nembak-nembak terus ya. Kita kan memang pemburu. Teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa. So, teman-teman, that is your choice. Itu pilihan Anda. Anda mau hidup nyaman, tapi Anda tidak dapat closing, atau sedikit tidak nyaman, tapi closing dapat dan insentif Anda bertambah. That is your choice. Saya tidak akan bisa memaksakan kepada Anda. Saya tidak mau merubah Anda. Anda lah yang harus berubah, karena nanti Anda akan bertemu dengan proses mekanisme Anda. Oke? Itu 1. Teknik yang pertama adalah alternatif close. Telling diganti dengan asking. Tapi ketika askingnya sangat sulit, Pak, ini saya udah 1000 tahun saya seperti ini. So, untuk memperbaiki telling asking, saya butuh waktu. Oke, kalau itu butuh waktu, saya kasih yang terakhir. Pokoknya setiap Anda berhenti menjelaskan, setiap berhenti Anda berbicara, Anda tarik napas, tembak 2 pilihan. Tembak 2 pilihan, tembak 2 pilihan. Alternatif close. Itu last minute-nya.
Ya, itu benar-benar save the best for last. Jika ini kesempatan Anda lewat lagi, ya lewat. Dan ingat teman-teman, ingat satunya. Ya, ingat satu yang saya ingatkan. Jika customer menunda pembelian, Anda akan kehilangan penjualan. Saya ulang sekali lagi, jika customer menunda pembelian, Anda akan kehilangan penjualan. Kapanpun Anda lewat telepon, halo selamat pagi dengan PT XYZ, dengan siapa? Saya dengan Alfa, bisa dibantu? Iya Mas Alfa, saya mau tanya-tanya dong, silakan Ibu. Ya untuk kendaraan yang itu ada warna kuning nggak? Warna kuning ada Ibu, Ibu mau yang matic atau manual? Halo selamat pagi dengan PT XYZ, saya dengan Alfa di sini, dengan siapa saya bicara? Saya dengan Mei, ya Mas Alfa saya mau tanya dong, itu kemarin saya baca katanya depositonya ada bunganya itu tanpa penalti ya? Betul Bu, bank kami tanpa penalti. Ibu mau penempatan 5 juta atau 10 juta? It's not very difficult untuk lakukan hal tersebut. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Saya dengan Rizky dari Easy. Dengan siapa saya bicara? Saya dengan Alfa. Ya, Pak Alfa ada yang bisa saya bantu? Ini kan mau dekat Lebaran ya untuk Lebaran haji. Di Easy bisa nggak untuk nyiapin kambingnya untuk saya berkurban? Ibu mau kambing yang 10 kilo atau di atas 10 kilo? Ya, alternatif close. Oke. Alternatif close. Berikutnya kita lihat di sini. Masih ada lagi. Kalau begitu, kalau alternatif close, ya ini contohnya, apakah Anda punya iPhone 13, 128 atau 256 GB? 128 GB saja. Apakah Anda ingin cash atau kartu kredit? Kartu saja. Baiklah, 128 GB kartu kredit. Closing. Alternatif close. Assumptive close. Assumptive close contoh satu adalah dari kalau assumptive itu berasumsi sudah terjadi. Contoh, apakah Anda punya warna biru? Mengapa Anda pilih warna biru? Ini pertanyaan. Ini salah satu contoh conversation-nya, oke? Customer, biru warna favorit saya. Baiklah, warna biru, Bapak silakan langsung ke kasir, kami siapkan barangnya. Nah, Bapak langsung ke kasir, kami siapkan barangnya. Di sini tidak ada kata-kata, baik ya Pak ya, Bapak setuju ambil biru ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Nggak ada lagi kayak begitu. Ini alternatif, ini assumptive close. Berarti ada dua, alternatif close dan assumptive close. Alternatif close, assumptive close. Pak, coach bisa nggak kita gabung? Kita coba gabung. Kita coba gabung. Ya, perhatikan kita coba gabung. Ya, apakah Anda punya iPhone 13? Anda ingin 128 atau 256 GB? 128 GB saja. Baiklah, Anda ingin cash atau kartu? Kartu. Baiklah, iPhone 13 128 GB pembayaran dengan kartu, silahkan Anda langsung ke kasir, kami siapkan barangnya. Di sini tidak ada kata-kata baik Pak, Bapak jadi ambil, itu akan membuat customer menjadi ragu. Perhatikan perbedaannya. Ya, perhatikan perbedaannya. iPhone 13 128 GB ini adalah untuk alternatif close-nya. Silahkan Anda langsung ke kasir, ini assumptive close. Berarti ini alternatif ditambah assumptive close. Ini dua teknik closing. Ingat, waktu kita tidak banyak, Desember udah masuk kita udah masuk Desember. Tidak terasa minggu depan udah masuk tanggal 5 Desember. Habis terus waktunya. Ya. Hari ini udah hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya, udah minggu depan udah tanggal 5, tanggal 10. Udah habis tanggal 10 udah mulai di PPKM lagi, kelar hidup lo jadi ya. Oke, so you don't have time untuk tarik napas, you even don't have time untuk mengargue. Just buka, telan bulat-bulat. Ya, waktu kita nggak ada lagi. Nah, terakhir saya kasih satu bonus teknik closing. Coach, gimana kalau ketemu customer yang suka ngebandingin? Nah, ini nih. Ini disebut dengan Benjamin Franklin Close. Saya dapat penawaran dari tempat A lebih bagus dari Anda. Saya dapat ini dari Anda. Ini gimana ya? Apa bedanya punya Anda dan punya ini? Nanti Pak Jeffrey Budi nanti saya akan bahas ya. Nah, ingat ini ada satu teknik untuk menjawab customer yang suka membandingkan. Satu teknik, perhatikan teman-teman. Jika ketemu dengan customer yang suka membandingkan, Anda bertemu, perhatikan, Anda siapkan kertas putih,
Oke, Anda siapkan kertas putih, lalu Anda bandingkan. Anda siapkan kertas dan Anda fair lakukan hal ini. Oke, tadi Bapak bandingkan perusahaan kita, ya, perusahaan kita A dengan PT XYZ ya Pak ya, XYZ. Oke, bisa ceritakan Pak, Bapak di PT XYZ Bapak dapat apa saja? Nah, ini Anda lakukan ya di kertas di depan meja mereka. Beliau, oke. Bapak 1 dapat ini, 2 dapat ini, 3 dapat ini. Oke, ada lagi Pak? Ini saya nggak tahu sih, nggak yakin. Nggak apa-apa Pak, yang nggak yakin juga Bapak nggak apa-apa. Oke, 4 ya Pak ya. Udah cuma ini Pak. Oke, so dengan Bapak menjadi customer kami, Bapak dapat 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Selesai Pak? Belum. Kita punya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini. Setelah Anda membandingkan dengan jelas di depan kertas customer, Anda dapat menutupnya dengan bilang, so Bapak, sekarang Bapak lihat, di perusahaan Bapak yang sekarang, ya di klien Bapak sekarang, Bapak hanya mendapatkan 4 kelebihan. Di tempat kami punya lebih banyak kelebihan. Plus 4 kelebihan yang lama, Bapak tetap bisa dapatkan. Langsung tutup lagi dengan alternatif close. Jadi Bapak mau mulai 10 juta atau 15 juta. Ya. Oke, ya. Jadi Bapak mau 10 juta atau 15 juta. Pak Jeffrey, sebentar saya habiskan dulu karena waktunya sudah mepet ya. Nah, kita lihat di sini, buat list pro and kontra, lalu ya tunjukkan lebih banyak lagi pro dan kontranya mana yang kelebihan perusahaan Anda, mana perusahaan kompetitor, lebih banyak lagi dibuat. Setelah sudah terbukti, sekarang semuanya sangat jelas, Anda selanjutnya atau Anda seharusnya mengambil produk dan layanan dari kami. Silakan, Anda mau pakai assumptive close atau Anda mau ingin menggunakan alternative close. Anda bisa lakukan hal itu. Jadi dibandingkan nggak masalah. Dia diam nggak masalah. Jadi ada 3 teknik closing yang kita pelajari malam ini, ya, yaitu alternative close, assumptive close, dan Benjamin Franklin atau pro and contra close. Sedikit saya ke Pak Jeffrey. Gimana cara ngatasin customer yang ngasih kode pengen komisi baru mau closing, ya? Baru mau close pengen komisi. Kalau bicara dia butuh komisi, Pak Jeffrey, balik lagi, apakah di perusahaan Anda memberikan kesempatan untuk memberikan komisi? Jika memang ada komisinya, ya diberikanlah, itu hak dia namanya ya. Atau harganya diminta buat kwitansi berbeda. Nah, kalau kwitansi berbeda, balik lagi, kita layani nggak coach? Ada beberapa bisnis, beberapa industri memungkinkan hal ini, ya. Tetapi tentunya ini tidak bisa di-customize ke semua industri, ya. Saya ulang, ada beberapa industri yang memungkinkan untuk membuat kwitansi berbeda, kita di markup harga-harganya, itu terserah, balik lagi ke perusahaan dan ke individual karakter Anda sendiri, ya. Karena ini nggak masuk ke dalam part untuk negosiasi dan closing skill. Ya, karena ini sudah di luar, karena dia pengen komisi, dia maunya berarti kalau ada komisi, gitu ya, ada komisi. Kalau memang teman-teman punya faktor ini, silakan berikan. Jika di perusahaan Anda memungkinkan untuk membuat kwitansi berbeda, silakan dilayani. Ya, jadi ini bebas tergantung dari aturan di perusahaan Anda. Oke, so teman-teman sekarang sudah waktunya, sudah jam 8 malam. Saya juga tidak ingin menghabiskan waktu Anda, teman-teman. Terima kasih ada 36 orang di sini. So, saya ingatkan kembali pada teman-teman tadi bahwa ada 2 teknik closing, yaitu alternative close dan assumptive close. Ganti telling Anda menjadi asking. Jika itu sulit, masih ada waktu di ujung, begitu Anda berhenti bicara, tarik napas, ingat langsung alternative close. Tarik napas, ingat langsung alternative close. Ya, itu teknik closing. Ingat, memang waktu kita 365 hari. Memang kita punya 450 orang customer. Memang kita punya 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang customer existing. Tetapi setiap customer hanya memiliki 1 kesempatan untuk Anda closing. Jika kesempatan itu Anda tidak persiapkan, keberuntungan itu akan lari ke tangga sebelah. Saya ulang, setiap customer hanya punya 1 kesempatan untuk Anda closing. Jika kesempatan itu tidak Anda persiapkan, seperti tadi saya bilang, luck atau keberuntungan itu karena persiapan bertemu dengan kesempatan. So, teman-teman, ini akhirnya dari sesi saya. Ini ada 2 message di bawah. Silakan. Oh, enggak, ini ya.
Bapak, oke ya teman-teman. Dan satu lagi sebelum saya tutup, ini ada IG saya. Kalau teman-teman ya, ini mohon di-follow untuk yang bulan Januari ya. Ingat, kami akan usahakan untuk mendatangkan praktisi-praktisi. Kita akan mulai datang praktisi dan kita akan diskusi di situ. Bagaimana sih dari angle lainnya, gitu ya? Bagaimana dari angle industri lain? Nanti ada bilang bahwa Pak Alfa ini kan orangnya kuatnya di bank. Nanti kita kan bukan di bank, nih bagaimana? Nggak masalah ya. Jadi mulai tahun 2022, entah bulan Januari atau bulan apa, kami akan menyelingkan di setiap sesi tanya Alfa itu dengan menghadirkan beberapa praktisi dari dunia sales, tetap sales dan leaders, ya sales dan leaders. Oke, so silakan di follow Instagram saya dan ini ada nomor WA saya. Oke, sorry sebentar, belum di share ya sebentar. Belum keluar, Pak. Iya. Oke. Ini dia, silakan. Ya, ini ada Instagram dan ada nomor WA saya. Dan ingat teman-teman, saya ulangi dan tekankan sekali lagi, sekalipun Anda punya 1000 daftar nama, sekalipun Anda punya 1000 existing customer Anda, setiap customer hanya memiliki satu kesempatan, one shot to kill. Jika Anda lepas hal itu, keluar Anda dari ruangan dia, masuk perusahaan lain, kompetitor Anda, lenyap kesempatan itu. So, preparation bertemu dengan kesempatan, itu akan meningkatkan keberuntungan. So, teman-teman, terima kasih sudah join 36 orang. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat. Ya, Happy New Year juga saya ucapkan dari awal ya. Karena kita akan bertemu nanti di tahun depan, 1 tahun lagi kita akan bertemu ya. Dan sebelum saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Rizky dan Mbak Mei. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita applause rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya, tanya Alfa, Izzy yang semuanya hari ini di 36 kita kumpul bareng. Ya, Pak Habibie, terima kasih juga. Baik, rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya, semoga bermanfaat, dapat banyak insight dalam menutup penjualan dengan 2 teknik yang luar biasa. Tentunya ini ikhtiar kita. Kita ikhtiar dulu deh. Ikhtiar dulu sampai mungkin kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ini ya. Tapi doa kita bersama, kita semuanya punya target, punya karir, punya pekerjaan. Allah mudahkan, Allah sukseskan. Amin ya rabbal alamin. Karena 2 doa yang seperti biasa kita sampaikan, doa-doa sahabat ada 2. Pertama, berkah, lancar dan berkembang. Amin. Ya. Amin. Terus yang kedua, semoga berkah dan dipermudah segala urusan dalam pekerjaan dan karir. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kita semua mengaminkan karena kita tidak tahu siapa yang diaminkan nih doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin saya udah di chat room, mohon diisi daftar hadirnya bagi yang belum mengisi untuk kesempurnaan kehadiran acara kita ini. Mohon berkenan semuanya sahabat. Baik, kita bersyukur alhamdulillah bisa mengakhiri sesi ini yang luar biasa. Dan tentunya mari sama-sama kita tutup. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Semuanya makasih. Oke, Coach Alfa makasih banyak. Mbak Mei. Ya. Kita tunggu sebentar sampai sebagian besar sudah keluar baru saya live ya. Siap. Dan insya Allah di Januari kita mulai dengan tema yang sangat bermanfaat untuk kita di awal tahun, dan Pak Alfa punya inovasi baru menghadirkan para expert. Wah, ini luar biasa. Ya, kita berharap bisa ada 1000 orang yang hadir, yang join. Amin. Ya, alhamdulillah karena di sesi pertama kita bisa sampai kemarin itu 500 course. Ya. Alhamdulillah. Ini di Januari ya, materinya bagus banget buat kita mengawali tahun. Sesi pertama kita 300 lebih ya, 200 lebih. 300 sampai 300 sampai 500 kalau nggak salah tuh. Ya, nggak apa-apa. Istiqomah terus jalan. Siap Coach. Dan acara Tanya Alfa bagi yang masih di ruang Zoom diperuntukkan bagi kita entrepreneur ya, salesman gitu ya, bahkan semua karyawan yang juga punya usaha gitu, harus dong gitu ya, karyawan tapi dia punya usaha. Acara ini pas banget buat kita semuanya, makanya ayo ajak sahabatnya, rekan-rekannya, juga saudaranya untuk ditanya Alfa edisi ke-5 atau di awal tahun baru besok di tanggal 12 ya Coach ya. Tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari hari Rabu. Siap. Itu rekan-rekan sahabat yang masih ada di ruang Zoom, cocok banget buat kita semuanya yang punya usaha atau kita sebagai karyawan bahkan seperti itu ya. Dan teman-teman juga ingat, kita pun tidak membuat minimum peserta, tidak ya. 1 pun 2 pun kita jalan.
Siap, itu dia luar biasanya. Intinya tetap harus berjalan, harus istiqomah. Ya, nama orang sales kan begitu ya. Closing 1 ambil, closing 1000 ambil. Kita jalan terus, ya. Siap. Itu yang namanya istiqomah dan Allah atau Tuhan akan lihat tuh, Coach. Istiqomahnya kita, Coach. Amin ya rabbal alamin. Thank you Mas Riyandi, jempolnya. Masih Mas Riyandi, alhamdulillah. Oke, thank you teman-teman. Silakan di live, nggak apa-apa. Ya, pada betah. Ya udah kita live aja deh Mas Rizky dan Mbak Mei ya. Ya, silakan Pak, kita end dulu aja. Oke, so teman-teman, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat berjuang. Siap. Di sirkuit di episode terakhir, episode 12 bulan Desember.